warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat untuk belajar ya. Pagi hari ini masih bertemu dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam proses pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan dalam menerima dan memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua anak-anakku yang soleh-solehah sudah berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pagi hari ini kita belajar yang pertama di semester kedua kelas 5, yaitu tentang mari belajar Al-Qur'an surat Al-Maun ya. Apakah anak-anakku sudah tahu tentang surat Al-Maun? Ya, pinter. Tentunya kalian sudah sering membacanya, baik itu dalam mengaji, bertadarus, ataupun mungkin dalam ibadah sholat ya. Pagi hari ini kita belajar tata cara membaca surat Al-Maun yang benar sesuai dengan hukum-hukum bacaan yang ada, yaitu dalam ilmu tajwid, agar nantinya kita bisa membaca dengan fasih, membaca dengan tartil ya. Oke, kita mulai pelajarannya. Sudah siap semuanya ya? Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam, di mana bagi orang yang sedang mempelajari atau ingin membaca Al-Quran, maka orang tersebut hendaknya mengetahui tata cara atau adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah dalam keadaan suci. Nah, anak-anakku pasti tahu semua ya, suci itu apa? Maksud dari di sini adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka sebelumnya dan sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu ya. Tuh. Yang kedua adalah membaca dengan tartil dan fasih ya. Tartil itu artinya membaca dengan jelas ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, dan bacaan fasih adalah sesuai dengan makhorijul hurufnya ya. Tuh. Yang ketiga adalah dengan suara yang merdu. Nah, bagi anak-anakku yang memiliki suara merdu, silakan ketika membaca dilantunkan dengan mungkin pakai nada-nada yang seperti orang baca qiraah, itu juga boleh ya. Kalau belum bisa, dia membaca dengan suara datarnya. Yang keempat adalah memulai dengan membaca isti'adzah ya. Isti'adzah itu yang sering kita sebut dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bacaan isti'adzah. Dan bacaan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim itu ya. Selanjutnya adab yang kelima adalah mengakhiri dengan membaca tasdiqoh ya. Bacaan tasdiqoh itu bagaimana? Shadaqallahul adzim. Nah, itu anak-anakku
tata cara atau adab membaca Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai kitab suci kita yang harus kita hormati pula, yang harus kita jaga kesuciannya, ya. Nah, sekarang kita lanjut pada surat Al-Ma'un, ya. Kalian tentunya sudah tahu, ya, bahwa surat Al-Ma'un itu adalah salah satu dari surat yang ada di dalam Al-Quran, di mana jumlah seluruh surat dalam Al-Quran itu kurang lebih berapa? Ya, 114 surat. Nah, surat Al-Ma'un ini di dalam Al-Quran merupakan urutan yang ke-107, ya, urutan ke-107. Sudahkah anak-anakku pernah menghitungnya? Ya, kalau belum coba dipastikan lagi, ya, apakah benar surat Al-Ma'un ini urutan yang ke-107, ya. Ya. Oke, kita lanjut. Surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah itu apa toh? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau berada di kota Mekah sebelum melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Itu adalah surat Makkiyah, surat yang tergolong surat Makkiyah. Yang ketiga, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, ya, mulai dari Aro'aita, ya, Bismillah itu bukan termasuk ayat dalam surat Al-Ma'un, sampai yang terakhir yaitu wa yamna'unan ma'un itu merupakan ayat ke-7. Jadi surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Nah, Al-Ma'un sendiri memiliki arti yaitu barang-barang yang berguna, ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya mengenai arti dan isi pokok dalam surat Al-Ma'un. Gimana anak-anakku? Sudah jelas mengetahui secara inti dulu mengenai surat Al-Ma'un ini, ya. Nah, sekarang mari kita mulai untuk belajar membaca surat Al-Ma'un. Tolong diperhatikan dengan baik. Bapak akan membimbing kalian untuk melafalkan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Ma'un, mulai dari bacaan isti'adzah, basmalah, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, 6, dan ayat ke-7 diakhiri dengan membaca tasdiqoh.
ya, itu tadi. Bapak sudah memberikan contoh bimbingan melafalkan surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kita mulai untuk bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam belajar membaca surat Al-Ma'un, ya. Yang pertama adalah tolong diperhatikan anak-anakku huruf-huruf yang memiliki tanda baca atau berharokat tasjid. Seperti apa toh tanda baca harokat tasjid itu? Nah, seperti ini. Seperti huruf W, letaknya di atas huruf, ya, huruf hijaiyah. Yang kedua, cara membaca huruf yang berharokat tasjid yaitu dengan memberikan penekanan lebih, ya, pada huruf yang berharokat tasjid. Nah, biasanya di dalam transliterasi itu huruf yang berharokat tasjid diberi dengan tanda double, artinya huruf itu dua, ya, double. Nah, selanjutnya, nah, coba diperhatikan. Pak Solikin akan memberikan salah satu bacaan yang ada harokat tasjidnya, yaitu perhatikan pada tanda tasjid yang ada pada kata Allah atau lafal Allah, yaitu pada lafal Bismillahi, ya, lafal Allah itu. Yang kedua, diperhatikan lagi, ya, di dalam surat Al-Ma'un di ayat ke-1 dan di ayat kedua itu ada lafal yukadzibu, yaitu nah, ini. Terus kemudian perhatikan juga di ayat ketiga dan ayat keempat ada lafal yahuddu, fawailul lil musallin. Nah, ini adalah huruf-huruf yang bertanda tasjid di dalam surat Al-Ma'un. Di ayat-ayat selanjutnya masih banyak. Ini hanya sekedar memberikan contoh saja. Nah, Pak Solikin akan memberikan contoh atau memberikan bacaan yang ada di dalam surat Al-Ma'un ayat 1, ya, contoh ayat 1. Nah, ini Pak Solikin kasih tanda panah, itu artinya seperti tadi ada penekanan di dalam huruf yang ada tanda harokat tasjidnya. Contoh seperti ini, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ada penekanan seperti itu, ya. Pak Solikin ulangi lagi, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk transliterasi seperti di bawah ini, ya, itu ada huruf yang diberi tanda warna kuning, ya, itu adalah huruf-huruf yang berharokat tasjid, di mana huruf tersebut jika diberi harokat tasjid maka hurufnya double, ya. Jelas anak-anakku semua, ya. Tuh. Nanti anak-anakku mencoba untuk melafalkannya. Pak Solikin akan mengulang kembali bagaimana tata cara membaca surat Al-Ma'un dengan penerapan hukum bacaan tajwid tadi, ya. Nah, sebelum Pak Solikin baca ulang, Pak Solikin perlu saya sampaikan bahwa dalam membaca surat Al-Ma'un ada satu ayat yang harus dilanjutkan ke ayat berikutnya, ya, karena di situ dalam tanda wakofnya memang diharuskan untuk melanjutkan ayat berikutnya,
yaitu ayat keempat dilanjut ayat yang kelima, ya, tidak boleh dipotong. Nah, kenapa Pak Solikin tadi di awal potong? Ya, karena untuk memperjelas ayat per ayatnya. Nah, sekarang akan Pak Solikin baca sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam bacaan ilmu tajwid. Ya, siap ya anak-anakku? Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Ma'un yang Pak Solikin baca. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mempraktekkan kembali, ya, untuk berlatih membaca surat Al-Ma'un dengan benar, kemudian diaplikasikan dalam tadarus sehari-hari dan juga dibaca dalam ketika melaksanakan ibadah sholat, ya, itu. Mudah-mudahan dengan kita belajar bersama membaca surat Al-Ma'un, kalian bisa lebih lancar lagi untuk membaca surat Al-Ma'un. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan juga memperhatikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu yang sudah diperoleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.